Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Mem. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini seperti biasa kita akan belajar prakarya dan kewirausahaan ya di hari Senin. Oke, jadi topik kita hari ini, kalau nanti di psikologi anak-anak nanti ngerjakan apa ya, formatif ya, ngerjakan formatif kompetensi dasar yang ke-5 ya. Nah, sekarang kita masuk ke kompetensi dasar yang ke-6, yaitu mengenai komponen evaluasi produk apapun makanan awetan nabati, kegiatannya, komponennya ya. Jadi setiap ada kegiatan pasti ada yang namanya evaluasi. Nampak ya? Share screen Ibu nampak? Nampak, Bu. Oke. Nampak, Mem. Oke, jadi indikator yang harus kalian capai yaitu memahami komponen evaluasi hasil usaha pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati, ya kan? Seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelum-sebelumnya, semester ini kita akan belajar mengenai pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati. Jadi komponennya itu ada beberapa ya. Yang pertama, jadi kita akan membahas mengenai evaluasi. Di evaluasi itu kan kalau kalian ingat atau kalian pahami, evaluasi itu perlu dilakukan setiap adanya kegiatan, baik itu kegiatan pembelajaran, tetap ada yang namanya evaluasi. Evaluasinya apa, Bu? Seperti formatif, kuis, itu adalah evaluasi dari materi yang telah disampaikan oleh guru. Jadi kalau di dalam kewirausahaan kita akan belajar mengenai evaluasi usaha. Jadi usaha seperti yang Ibu bilang, usaha yang kalian buat, kalau kita bisa bertatap muka, harusnya kan kalian itu Ibu ajari bagaimana praktek, bagaimana apa, tetapi karena kita tidak bertatap muka, maka tidak ada ya, sebenarnya bukan tidak ada, tapi nanti di akhir pertemuan baru nanti Ibu tagih, mulai dari proposal, praktikumnya, makanan awetannya apa, gambarnya ya, seperti yang Ibu jelaskan sebelum-sebelumnya juga. Dan yang terakhir itu adalah evaluasi. Evaluasi itu adalah suatu aktivitas untuk melakukan analisis kinerja suatu usaha atau bisnis. Jadi bagaimana kalian nanti menganalisis kegiatan yang kalian lakukan atau usaha yang kalian lakukan di rumah, makanan yang kalian olah di rumah, kalian harus menganalisis kinerjanya gitu. Jadi ada beberapa hal yang harus kalian analisis, mulai dari katakanlah kalau di proposal kan nanti ada cara pembuatan produknya bagaimana. Kalau sudah kalian praktekkan juga harus dianalisis dan dievaluasi. Apakah kira-kira kekurangannya, apa kira-kira solusinya ke depannya gitu ya, seperti itu. Selanjutnya, tujuan evaluasi itu apa? Tujuannya itu adalah tujuan evaluasi kelayakan usaha. Tujuannya yang pertama memandu pemilik dana untuk mengoptimalkan penggunaan dana yang dimilikinya. Sebenarnya kalau misalnya kita buat usaha, kita melakukan evaluasi, kan tujuannya bagaimana usaha ini bisa berjalan dengan baik gitu ya. Apakah perlu diteruskan atau tidak gitu ya. Jadi yang kita lihat itu adalah kelayakan usaha tersebut. Gitu kan. Jadi bagaimana tujuan kelayakan usaha itu, yaitu yang pertama memberitahu, sebenarnya bukan memberitahu pemilik dana bahwa dana yang dipergunakan itu untuk kelayakan usaha itu bagus atau tidak gitu ya. Yang kedua itu memperkecil risiko kegagalan, ya kan? Memperkecil risiko kegagalan. Kalau kita lakukan evaluasi, berarti kan kita sudah tahu di mana titik kelemahan dari usaha kita,
kita sudah tahu di mana kegagalan kita sebelum-sebelumnya, maka selanjutnya kita sudah bisa yang namanya manajemen risiko tersebut. Jadi kalau kita sudah tahu kelemahan kita, sudah tahu kita di mana kesalahan kita sebelumnya, maka kedepannya akan memperkecil risiko. Jadi risiko itu adalah ada nanti risiko kegagalan investasi, ada risiko banyak risiko yang kita hadapi kalau kita membuka usaha. Jadi kedepannya itu akan bisa memperbesar peluang, ya kan? Memperbesar peluang kita mengolah dana ataupun menjalankan usaha tersebut, gitu ya. Jadi ada tahap-tahap evaluasi kelayakan usaha. Yang pertama yang perlu kalian evaluasi adalah aspek pasar. Ini yang paling pentingnya, karena aspek pasar itu kalau kita membuat produk pasti kita yang pertama kita pikirkan adalah produk ini dijual kemana. Produk ini siapa yang menggunakan, gitu ya. Jadi yang pertama itu dari semua evaluasi yang perlu kita lakukan, yang pertama adalah aspek pasar. Jadi aspek pasar itu bertujuan mengetahui besarnya pasar atau luasnya pasar. Baru yang kedua, melihat pertumbuhan permintaannya dan pangsa pasar dari produk yang bersangkutan. Jadi kita nanti aspek pasar ini ada hal yang paling terbesar. Inilah penentuan kalau usaha kita itu berhasil atau tidak. Ya kan, usaha kita itu nanti ke depannya bagaimana. Kalau kita sudah tidak menganalisis aspek pasar, kita tidak melihat segmentasi pasar, atau berarti produk kita itu akan sulit untuk diterima oleh konsumen karena kita nggak tahu sasaran pasarannya siapa, gitu ya. Aspek pasar itu ada nanti mulai dari penentuan pasar. Jadi pasar itu ada beberapa. Ada pasar potensial. Jadi pasar potensial itu adalah konsumen dan pelanggannya yang mempunyai minat terhadap suatu barang atau jasa, tetapi belum tentu dia melakukan pembelian, cuman minat doang, ya kan? Yang kedua, pasar yang tersedia adalah konsumen yang minat, kemudian penghasilan dan akses penawarannya juga berjalan, gitu ya, sesuai dengan penghasilannya. Nah, kan jadi kalau kita buat strata, jadi kalau ada nanti di permintaan penawaran ada nanti jenis-jenis pembeli atau jenis-jenis permintaan, ada nanti permintaan potensial, permintaan efektif, ada permintaan absolut. Jadi kalau potensial dia konsumennya itu memiliki potensi untuk membeli, tetapi belum tentu melakukan pembelian, gitu ya. Kalau efektif, itulah pasar yang tersedia. Dia memiliki potensi dan berkeinginan untuk membeli barang tersebut, ya kan? Nah, yang ketiga adalah pasar sasaran. Jadi pasar sasaran itu adalah pasar yang memenuhi syarat dan juga bersedia untuk dimasuki perusahaan yang kita punya. Ya, kalau misalnya dalam rangka melakukan survei, ini yang perlu kita lihat pasar sasaran itu berapa persen, gitu ya. Yang potensial berapa persen. Pasar yang tersedia berapa persen, gitu ya. Jadi kita harus buat analisisnya. Di mana-mana saja dia pasar sasaran itu yang paling banyak, maka produk kita harus kita pasarkan ke sana. Jadi kan kalau misalnya produk yang kamu buat itu adalah produk makanan untuk anak-anak, maka sasarannya di mana? Sasaran yang paling tepat, yang banyak anak-anak. Misal kita jualnya depan sekolah, atau di kantin sekolah, atau di tempat permainan anak-anak. Maka kan jadi sasarannya, pasarnya ke situ, gitu. Oke. Yang kedua, aspek teknis ya. Aspek teknik itu adalah teknik yang kita gunakan untuk memproduksi barang tersebut. Nah, yang pertama yang memenuhi itu biasanya adalah aspek teknologi. Jadi yang pertama kali dilakukan harus adalah jenis teknologi yang diajukan harus memenuhi standar yang sesuai dengan keinginan pasar atau konsumen. Kalau di Indonesia, kalau kita menerbitkan suatu produk, itu biasanya yang dilihat adalah sama konsumen adalah BPOM-nya, ya kan, izinnya gitu. Kemudian label MUI gitu ya, dari halal dari MUI itu biasanya selalu ada.
Kalau di Indonesia itu tidak ada, maka produk kita itu jarang untuk dibeli orang, gitu ya kan? Itulah jenisnya gitu ya. Yang kedua, teknologi harus sesuai dengan persyaratan yang diperlukan untuk mencapai skala produk yang ekonomis. Jadi, walaupun kalian membutuhkan teknologi yang tinggi, membutuhkan mesin yang bagus, harus juga memperhatikan aspek ekonomisnya. Berarti ada nanti di situ efisiensi ya. Penggunaan teknologi juga oke, Bu, menggunakan teknologi, tapi memakan banyak biaya juga nggak boleh ya, harus sesuai dengan budget yang kita punya gitu ya. Kemudian yang ketiga, pilihan jenis teknologi yang diusulkan, ya kan? Itu bisa menggunakan nanti meliputi pengadaan tenaga ahli, pengadaan bahan baku yang bagus, bahan penelitian diperlukan untuk penerapannya banyak gitu ya. Jadi kalau kita membuat menganalisis aspek teknis, kita juga yang perlu kita evaluasi itu bagaimana tenaga ahli kita ada atau enggak, bahan bakunya bagus atau tidak gitu ya kan. Ada juga nanti bahan penunjang lainnya gitu ya. Barulah kita pemilihan teknologi hendaknya dikaitkan dengan perhatikan jumlah dana ya sesuai dengan budget kita ya. Perlu juga meninjau pengalaman penerapan teknologi yang bersangkutan. Jadi kalau kita sudah memilih satu teknologi, kita juga harus mampu menggunakan gitu ya kan. Ada beberapa kejadian kalau kita membeli suatu produk, membuat suatu produk terus kita milih teknologinya yang canggih tapi kita tidak bisa menggunakan, itu sama saja ya membuang uang atau artinya kinerja kita nggak bagus gitu ya. Jadi ada baiknya kalau kita memilih teknologi itu kita juga harus mampu menggunakannya. Oke, sampai di sini paham anak-anak? Enggak? Nanya jawab sendiri ya. Paham? Atau nggak kedengaran suara ibu? Kedengaran, Miss. Kedengaran. Atau tertidur? Jangan ya, nggak boleh. Nah, seperti itu ya. Kemudian, yang perlu kalian analisis yang ketiga adalah aspek finansial. Jadi, aspek finansial ini meliputi nanti, finansial udah tahu ya, berarti itu menjelaskan nanti keuangan gitu ya kan. Nanti keuangan itu nanti berhubungan dengan akuntansi ya. Jadi nanti data-data akuntansinya bagaimana. Jadi aspek finansial itu nanti banyak menentukan gitu ya kan. Banyak menentukan apakah usaha kita itu bagus atau tidak, berkembang atau tidak, menghasilkan atau tidak, perlu dipertahankan atau tidak. Investornya itu mau melanjutkan atau tidak, itu banyak ya. Kalau dia aspek finansial, karena aspek finansial ini nanti berhubungan dia bagaimana gambaran keuangan perusahaan tersebut, ya kan? Ini hal yang sensitif dalam suatu usaha gitu ya. Kalau kamu membuat usaha, berarti kamu juga harus membuat analisis finansialnya bagaimana, laba ruginya bagaimana, perubahan modalnya bagaimana, neracanya gimana gitu ya. Dasar-dasar yang dilakukan untuk melakukan evaluasi biasanya itu melalui cash flow. Jadi cash flow itu aliran kas. Jadi cash flow itu adalah aliran kas. Berapa kas masuk, berapa kas keluar gitu ya. Kemudian selain itu juga menganalisa investasi yang ada, harus memperhatikan nilai depresiasi. Jadi finansial itu berhubungan nanti juga investasi yang digunakannya. Kalau kita buka usaha, pasti kita ada investasi di dalam, penanaman modal gitu ya. Depresiasi itu, jadi kalau barang itu pasti mengalami yang namanya depresiasi. Jadi kalau misalnya kita beli baju itu kita pasti baju yang kita pakai itu lama-lama mengalami keburukan, tapi tidak mengurangi nilai, maksudnya tidak mengurangi jumlah, tapi dia mengurangi nilai gitu ya. Itu yang dikatakan depresiasi. Jadi kalau misalnya kita sama halnya dengan kalau kita beli
laptop atau komputer, mula-mula kan kita beli misalnya 3.600.000. Nah, lama-lama di tahun berikutnya kalau kita jual kembali, harga laptop itu tidak mungkin 3.600.000. Karena apa? Karena sudah mengalami pengurangan nilai atau depresiasi. Jadi bisa nanti harganya 2,5 juta atau 2 juta gitu ya. Karena dikategorikan dia sudah barang bekas gitu ya. Jadi itu yang mengalami depresiasi. Jadi mesin gitu ya. Jadi investasi itu nggak harus berhubungan dengan uangnya. Investasi itu juga bisa berhubungan dengan barang. Karena investasi itu banyak jenisnya. Ada finansial, non finansial. Jadi non finansial itu bisa gedung, bisa kendaraan juga bisa gitu. Tanah juga bisa. Itu merupakan investasi. Nggak harus uang. Tapi salah satunya juga uang gitu ya. Jadi kalian harus menganalisis gitu ya. Bertambah nggak cash flow-nya? Bagus nggak cash flow-nya? Kalau lebih besarnya pengeluaran dibandingkan penerimaan, itu kita sudah mengalami kerugian, maka usaha tersebut harus ditutup ya, nggak boleh dipertahankan. Yang keempat adalah monitoring. Monitoring itu adalah evaluasi posisi keseluruhan usaha, gitu ya kan? Mengetahui, jadi posisi ini ataupun monitoring ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pencapaian hasil dari keseluruhan usaha. Berarti kita dengan monitoring ini kita tahu berapa jumlah harta, berapa jumlah hutang-hutang kita, berapa rata-rata pengeluaran, dan berapa pendapatan bersih yang diperoleh setiap bulannya. Jadi kita monitoring ini tujuannya untuk melihat posisi keseluruhan usaha kita gitu ya, memantau. Jadi kan kalau misalnya kita buka usaha, harta kita tidak bertambah, utang kita yang bertambah, dan pengeluaran kita bertambah, tetapi pendapatan kita berkurang, itu usahanya lebih baik ditutup gitu, karena tidak ada perkembangannya gitu ya, seperti itu. Kemudian aspek yang menyangkut dengan monitoring juga ada nanti menyangkut apakah ada kemajuan atau kemunduran. Jadi itu nanti kita lihat kalau usaha evaluasi ini biasanya dilakukan per 6 bulan ya atau per semester. Tapi kalau pada umumnya per 1 tahun. Karena nanti analisisnya itu dibuat nanti mulai dari analisis rentabilitas, solvabilitas, likuiditas, itu terjadi pada akhir tahun sebuah perusahaan. Jadi kalau kalian mau melakukan evaluasi usaha, yang perlu kalian perhatikan ada beberapa tadi, mulai dari aspek finansial, aspek teknis, aspek apalagi teknik, baru aspek pasar, dan juga aspek monitoring gini ya. Jadi monitoring itu ada beberapa juga, ada melihat kemajuan, terus kita juga ada solusi. Solusinya apa? Kalau kita sudah tahu kekurangan daripada kekurangan daripada usaha kita, maka kita harus menyuguhkan yang namanya solusi. Nanti ke depannya sudah bisa melakukan perbaikan ataupun pengembangan, ya kan? Jadi perbaikan ataupun pengembangan ini bisa nanti dari laporan keuangan dan lain sebagainya ya. Kemudian setelah itu sudah kita tahu nanti solusinya, perbaikannya apa, maka kita sudah bisa membuat juga target usaha selanjutnya itu gimana gitu kan. Kalau sudah mengalami penunjukan pertumbuhan usaha, maka tentunya kita harus buat yang namanya target. Setiap kegiatan pasti ada targetnya ya. Kalau kalian pun sebagai siswa juga punya target. Sama, apalagi usaha kan. Kalau usaha itu tidak ada target, maka dia tidak akan berkembang. Gitu-gitu aja, nggak ada perubahan, nggak ada inovasi. Jadi orang yang punya target itu ataupun pebisnis yang punya target itu akan menjadi pengusaha yang sukses, karena target itulah yang menentukan usaha kita gitu ya biasanya. Kalau ada target pasti usaha kita lebih besar. Tapi kalau tidak ada target itu kan tujuan sebetulnya. Kalau kita tidak punya target, maka usaha kita tidak akan maju atau tidak mengalami perkembangan gitu ya.
Jadi target-target itu akan menentukan selanjutnya bagaimana bagaimana usaha itu bisa bertahan gitu ya kan, bisa bertahan di posisinya gitu ya. Jadi seperti Ibu ya. Tapi kalau nanti kalian buat evaluasi di setelah, jadi kan bagian Ibu nanti ada 3. Yang pertama itu proposal, yang kedua itu adalah praktikum. Praktikum itu kan Ibu jelaskan sebelumnya, kalian harus buat makanan awetan yang kalian jelaskan di proposal, harus ada bahan produk jadinya, kalian foto dengan produk jadinya itu, nanti kirimnya ke WhatsApp Ibu ya. Yang kelas 10 ke Ibu, jangan ke Bu Dahlia. Bu Dahlia itu mengurusi kelas 11, kelas 12 gitu anak-anak. Kemudian yang ketiga itu adalah evaluasi. Evaluasinya harus ada gitu di akhir semester nanti sebelum kita ujian semester. Ya kan, sebelum UAS, bukan UAS sih, ujian semester, maka Ibu sudah tagih 3 itu. Ada pertanyaan? Ada? Mana anak-anak ini? Tidur? Nggak ada, Mem. Boleh. Kalau matematika banyak yang nanya ya, kalau PKWU enggak gitu. Partisipannya banyak juga nih. 25 tuh. Eni Sophia, oh ya. Ini nggak ada pertanyaan, oh ini aja ya. Yang hadir di sini yang sering ngerjain psikologi. Iya, berarti ya nggak ada. Ada beberapa teman kalian yang belum mengerjakan psikologi ya, jadi Ibu buat nilainya 0. Yang rajin ini. Si Marcelino ini belum pernah ngerjain psikologi di bulan ini. PKWU. Marcelino, where are you? Apa dia tidak mendengarkan saya? Hadirnya ini. Si Marcelino ini hadirnya? Apa dia tidur? Nggak ada pertanyaan, habis. Nggak ada? Ibu yang nanya boleh? Si Rahel. Ini Sophia rajin ini ngerjakan. Mem, kalau video yang PKWU itu kan Mem, dia sampai ke pemasarannya Mem. Video yang mana? Kan disuruh membuat video kan Mem. Proses pembuatan makanan awetannya itu Mem. Terus di situ dibuat sampai ke pemasarannya Mem. Enggak usah. Praktikumnya yang dari Ibu kan, bukan yang dari Bu Dahlia kan? Enggak. Iya Mem. Nanti produknya itu gini aja buat, fotonya aja, foto kamu bersama makanannya. Tapi nanti cara pembuatannya buat di proposal. Nanti di proposal Ibu baca. Terus bukan video, foto kamu nanti dengan produknya, buat di samping atau di mana gitu. Jadi kamu foto kirimnya ke Ibu. Itu pertanda kamu sudah melakukan praktikum. Kalau video kan memakan banyak kuota. Foto aja nak, foto. Iya Mem. Bisa? Bisa Mem. Makasih ya Mem. Yo, si Anggun ini, Anggun udah ngerjakan psikologi kayaknya enggak? Anggun. Anggun, mana tadi si Anggun ini? Udah terbang dia? Udah ya bang, nggak nampak lagi. Siapa si Anggun Nur Sapitri ya? Ya, itu psikologinya belum ya, nanti diingatkan.
Si Marcelino belum ada. Si apa lagi ini? Banyaklah yang bolong-bolong dia. Si Rahil. Si Naga ini kan. Rahil ini ngerjainnya 3 lagi nggak dikerjai. Jadi nilainya 0. Rata-ratanya jadi rendah. Harus dikerjakan semua. Jangan bolong-bolong. Oke? Rahil Nasution, mem. Oh, bukan Oh, berarti bukan dia. Ada Marga Sinaga tuh bolong-bolong dia, lupa saya.